Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu biar yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema tetap taat walau beda kehendak. Kita bisa membaca dari Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai 18, tapi saya akan baca ayat 5 sampai 6 saja ya. Kejadian 25 ayat 1 sampai 18, saya baca ayat 5 dan ayat 6 saja. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur ke tanah timur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu berhak memilih siapa yang hendak diberkatinya. Kita harus menerima hal itu walaupun kita awalnya tidak mengerti dan sulit untuk memahami kehendaknya. Ayat yang kita baca pagi ini menunjukkan ketaatan Abraham terhadap kehendak Allah. Sebagai ayah sudah pasti Abraham mengasihi anak-anaknya. Abraham juga mengasihi Ismail. Kasihnya kepada Ismail sudah sedemikian mendalam sehingga ketika Allah menjanjikan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki, Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenan hidup di hadapan-Mu. Kita bisa membaca ayat itu di Kejadian 17 ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan-Mu. Abraham sudah tidak lagi memikirkan tentang anak yang lain. Abraham mengasihi Ismail dan menghendaki supaya Ismail menjadi pewaris dari perjanjiannya dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berkehendak demikian. Setelah Ishak lahir dan Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail, Abraham menjadi sebal. Kejadian 21 ayat 9 sampai 11 menyatakan, pada waktu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang bermain dengan Ishak anaknya sendiri, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi karena Allah menyuruh dia untuk melakukan apa yang diminta Sarah, maka dalam ketaatan kepada Tuhan, Abraham menyuruh Hagar dan Ismail pergi. Kejadian 21 ayat 14 berkata, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirpat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Dalam Kejadian 25 ayat 5 sampai 6, tadi sudah saya bacakan, Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia
atau Abraham memberikan pemberian saja. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu Abraham hidup untuk meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Hal ini menunjukkan bahwa Abraham sudah memahami bahwa yang akan mewarisi perjanjiannya dengan Allah hanyalah Ishak. Sebab itu ia juga mewariskan semua hartanya kepada Ishak. Abraham juga mengerti bahwa Allah tidak menghendaki Ishak hidup bersama-sama dengan Ismail atau anak-anaknya yang lain. Kejadian 21 ayat yang ke-12. Meski Allah tidak memerintahkan kepada Abraham, Abraham menyuruh mereka, anak-anak Abraham yang lain, meninggalkan Ishak. Dalam mengikuti kehendak Tuhan, kita menemukan kehendak Tuhan itu berbeda dengan kehendak kita. Tapi seperti Abraham, kita harus belajar menaati secara penuh meski kehendaknya itu tidak selalu menyenangkan kita. Kalau kita adalah hamba-hambanya dan anak-anaknya, maka kita harus menaati semua kehendaknya. Jangan memberontak dan belajar tunduk pada otoritas walau tidak cocok menurut kita. Yakin Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada kita yang mengasihi Tuhan. Kalau Abraham bisa taat dengan mengalahkan kehendak dirinya sendiri, bagaimana dengan kita? Kita minta pertolongan Roh Kudus penolong itu untuk kita juga bisa menyalibkan, mematikan kehendak kita sendiri supaya kita bisa mendudukkan diri pada kehendak Allah dan melakukan kehendaknya supaya hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan mari kita akan akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami mampu menyangkal kehendak diri kami sendiri dan menundukkan diri kami pada kehendak Tuhan. Karena kami percaya Engkau selalu merancangkan hal-hal yang baik bagi kami dan tidak ada rancangan-Mu yang akan gagal. Meteraikan firman-Mu, berkati semua yang sedang mendengar kebenaran ini, dan Roh-Mu yang kudus menolong kami semua menerjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan, supaya kebenaran ini menjadi rema secara khusus bagi pribadi-pribadi yang mendengar kebenaran firman ini. Berkati semua aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kami tahu ketika Engkau memberkati, maka tidak ada yang bisa membalikkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.